Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Dan kita masih menggali hikmah gerakan-gerakan dalam salat. Kita langsung saja membaca mulai halaman 29. Memahami makna mengangkat tangan ketika takbir. Seperti yang kita tahu bahwa saat takbir dalam salat, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan di beberapa titik takbir. Takbir apa saja, Pak? Takbiratul ihram, takbir ketika mau ruku', takbir ketika bangkit i'tidal, dan takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini yang rutin. Dan ada satu mengangkat tangan yang tidak rutin, yaitu turun sujud dan bangkit dari sujud. Sehingga selesai i'tidal, lalu kita mau turun sujud, kita angkat tangan. Allahu Akbar, terus turun sujud. Bangkit dari sujud, duduk, takbir, angkat tangan. Allahu Akbar, sambil angkat tangan. Tapi yang seperti itu tidak rutin. Mengangkat tangan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram, ketika ruku', i'tidal, ketika bangkit dari duduk tasyahud awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan terkadang setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga. Sehingga seperti ini sifatnya pilihan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan pundak beliau. Idza iftataha as-shalah, ketika beliau mengawali salat, maksudnya takbiratul ihram. Dalam hadis dari Malik Ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta balagata furu'a udhunai. Kata Malik Ibn al-Huwairits, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau ketika takbir, takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika i'tidal, hingga setinggi furu'a udhunai, setinggi daun telinganya, ya, sehingga bisa seperti ini, bisa juga di bawahnya. Karena itu pada saat kita mengangkat tangan, pertama yang perlu kita tanamkan, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hikmahnya sehingga ada anjuran seperti ini? Tujuannya apa? Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hikmah mengangkat kedua tangan ketika salat. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan ini ditulis oleh An-Nawawi, nggak selesai karena di proses beliau menulis baru sampai, kalau tidak salah, babul janaiz, beliau meninggal dunia. Lalu diteruskan oleh As-Subki, dan itu pun nggak selesai. Kemudian diteruskan oleh Al-Muti'i, baru selesai. Sehingga satu kitab ditulis oleh 3 ulama. An-Nawawi menyebutkan dalam Al-Majmu' hikmah mengangkat tangan ketika takbir. Ani Syafi'i annahu shalla bi janbi Muhammad ibn al-Hasan. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau pernah salat di samping Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu Abu Hanifah. Imam Syafi'i hanya ketemu Imam Malik. Seperti yang kita tahu 4 mazhab, 4 imam mazhab, ya. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi Imam Malik bukan muridnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga bukan muridnya Abu Hanifah. Nah,
ada muridnya Abu Hanifah namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad inilah yang menjadi gurunya Imam Syafi'i, dan beliau yang merekomendasikan Imam Syafi'i untuk tinggal di Baghdad. Kemudian banyak mengajar di Baghdad. Fa rafa'a Syafi'i yadayhi lirruku' walirraf'i minhu. Lalu Imam Syafi'i mengangkat tangannya ketika ruku', ketika i'tidal. Faqala lahu Muhammad. Maka Muhammad bin Hasan bertanya, lima rafa'ta yadayka? Kenapa kau mengangkat tanganmu? Faqala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, i'zaman li jalalillahi ta'ala. Mengangkat tangan itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Wattiba'an li sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'an li thawabihi. Dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hikmah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Jadi dengan mengangkat tangan ini akan lebih mengagungkan Allah. Ada gerakan yang dilakukan pada saat kita berdiri, kita mau rukuk, yaitu mengangkat tangan saat takbir. Selanjutnya, kemudian An-Nawawi melanjutkan, wa qala At-Tamimi min ashabina. Dan At-Tamimi di antara ulama mazhab kami mengatakan dalam kitabnya At-Tahrir fi Syarhi Sahih Muslim. Minan nasi man qala, sebagian di antara masyarakat mengatakan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, ta'abbudun, itu murni perkara ibadah. La yuqalu maknahu, yang tidak bisa dilogika. Sehingga ini maknanya apa? Enggak bisa dilogika. Wa minhum man qala, dan ada juga yang mengatakan huwa isyaratun ila tauhid. Ini adalah isyarat tauhid. Sementara Al-Muhallab bin Abi Sufrah Al-Maliki dalam syarah Sahih Bukhari menyebutkan hikmah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ayyarahu man la yasma'ut takbir, agar yang tidak mendengar takbir itu melihat gerakan, sehingga dia tahu kalau orang ini sedang memulai salat, fayuqtada bihi, kemudian diikuti. Ya. Dan aneka keterangan yang disampaikan oleh para ulama. An-Nawawi juga menyebutkan wakila huwa istislamun wangkiyadun, dan ada yang mengatakan ini sebagai bentuk kepasrahan. Wa kanal asir, karena yang namanya tawanan, idza ghuliba madda yadai, kalau orang itu kalah maka dia nyerah. Apa isyarat orang itu nyerah? Apa isyarat orang nyerah? Angkat tangan. Sebagai tanda kalau dia menyerah. Ya, ada juga yang berpendapat seperti ini ya. Wakila, dan ada yang mengatakan huwa isyaratun ila tarhi umurid dunya, bahwa mengangkat tangan itu isyarat kalau kita membuang seluruh urusan dunia. Wal iqbalu bi kiltaihi ala salatihi, dan orangnya siap menghadap untuk salat. Sehingga mengangkat tangan itu seperti isyarat membuang. Membuang maksudnya adalah membuang perkara dunia. Baik, dan aneka hikmah yang kalau kita hitung dari keterangan An-Nawawi ada 8 hikmah kenapa kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Ada satu cerita ya. Mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Sudah dengar belum? Oh, belum cerita. Tentang Pak Yunahar Ilyas rahimahullah. Jadi beliau pernah menyampaikan penjelasan kepada non-muslim orang barat tapi yang mereka suka menggunakan akal-akalan, menggunakan logika.
Non-muslim ini tanya, dalam sholatmu itu kok ada gerakan-gerakan kayak gini tuh fungsinya apa? Ada mengacungkan jari, apa ini antena yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhanmu? Akhirnya dijelaskan sama Profesor Yunahar, kita kalau mengawali sholat itu mengangkat tangan. Karena kita menyerah. Menyerah itu adalah angkat tangan. Nah, orang kalau sudah menyerah, berarti gerakan selanjutnya apa? Orang kalau sudah menyerah, gerakan selanjutnya apa? Ngikuti yang memerintah. Nah, makanya kita menyerah kepada Tuhan. Selanjutnya, terserah Tuhan kita mau perintahkan apa. Sehingga kita diperintahkan A, kita diperintahkan B, diperintahkan C, terserah Tuhan yang memerintahkan. Ya alhamdulillah diterima. Walaupun sebenarnya mereka ngomong seperti itu karena malas untuk meniru kegiatan keagamaan. Sebab menurut mereka yang namanya gerakan dan seterusnya ya harus pakai nalar. Tapi dijelaskan dengan model seperti yang tadi disebutkan oleh An-Nawawi. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mengangkat tangan ini sebagai isyarat kalau kita menyerah di hadapan Tuhan. Sehingga setelah kita menyerah di hadapan Tuhan, maka terserah Tuhan kita mau diperintahkan apa. Mau disuruh ruku, mau disuruh sujud, mau disuruh duduk, ya kita nurut saja. Dan seluruh isi sholat itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Semoga dengan kita akan semakin semangat dalam mengamalkan sunnah tersebut, yaitu sunnah mengangkat tangan. Karena dengan semakin semangat mengamalkan sunnah, nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang kan semakin besar. Sama halnya misalnya Pak ya, kalau Bapak merasa ada gerakan penting dalam sholat yang membuat badan kita lebih sehat. Contohnya apa Pak? Saya kalau ruku itu terasa Masya Allah, otot-otot saya ketarik Pak. Otot punggung saya ketarik, otot paha saya ketarik. Dan orang bisa menikmati nggak itu? Jadi ruku dijadikan sarana stretching, Masya Allah, untuk narik-narik otot-otot punggung. Nah kurang lebih seperti itu. Sehingga dia menggali sisi manfaat berupa sisi kesehatan ketika melakukan gerakan salat. Berikutnya adalah merenungkan makna bersedekap di dada. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam salat. Nabi SAW bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya." Kami para nabi diperintahkan an nu'ajjila iftarana, untuk menyegerakan berbuka. Sehingga kalau berbuka ketika puasa jangan ditunda. Itu bagian dari prinsip kedisiplinan. Sudah waktunya selesai, selesai. Sementara orang Yahudi ketika berbuka gimana? Ditunda-tunda. Jadi puasa sampai maghrib, itu mereka tetap menahan diri, tidak makan, tidak minum, sampai nanti menjelang isya, itu baru makan minum. Menurut Yahudi, ini lebih berpahala. Nah, kaum muslimin nggak diajari kayak gitu. Puasa sampai maghrib, selesai maghrib, berbuka. Dan menyegerakan berbuka, hukumnya sunnah. Sehingga mendapatkan pahala tambahan. Karena kita diajari prinsip kedisiplinan. Wa nuakhira suhurana. Dan kita mengakhirkan sahur kita. Makanya sahur itu makin mepet subuh makin bagus. Wa nadriba bi syama'ilina fis salah. Dan kami diperintahkan para nabi untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Karena itu renungkanlah bahwa ketika Anda bersedekap pada saat salat, hakikatnya Anda sedang melaksanakan salah satu perintah Allah kepada para nabinya. Para nabi disuruh untuk bersedekap. Aku ikut bersedekap. Karena aku mengikuti para nabi. Sehingga mereka semuanya kalau sholat bersedekap.
Dan ini salah satu di antara dalil bahwa para nabi juga melaksanakan salat. Sebutkan para nabi yang ada dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah untuk salat. Nabi Syuaib dengan Nabi Ismail itu duluan mana? Nabi Syuaib dengan Nabi Ismail duluan mana? Duluan Ismail, bukan Syuaib. Waktu Ismail mau disembelih, kenapa? Iya, anak pertamanya Ibrahim. Nah, Syuaib itu sebelum Ibrahim atau setelah Ibrahim? Kalau Uhud sebelum Ibrahim, Saleh sebelum Ibrahim. Syuaib itu setelah Ibrahim atau sebelum Ibrahim? Setelah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ismail. Di surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail. Wadhkur fil kitab Ismaila innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jadi Allah bercerita tentang Ismail. Beliau memerintahkan keluarganya bis salati waz zakah, untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Sehingga Ismail yang merupakan anak pertama Ibrahim, beliau punya kewajiban salat. Nabi Syuaib alaihissalam juga melaksanakan salat. Ketika dengan Syuaib, Allah ceritakan, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah salatmu itu yang memerintahkan kamu agar kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bapak kami? Sehingga Syuaib salat. Tapi kaumnya menuduh, wah gara-gara Syuaib salat ini sehingga dia mendakwahi kami untuk meninggalkan berhala dan an naf'ala fi amwalina ma nasya, melarang kami untuk melakukan kecurangan dalam timbangan. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa para nabi masa silam juga melaksanakan salat. Berarti perintah sedekap untuk para nabi ini sedekap ketika kapan? Ketika salat. Sehingga saat kita salat, kita bersedekap, maka Bapak bayangkan, hadirkan perasaan, ini perintah Allah untuk para nabi. Ini perintah Allah untuk para nabi. Sehingga perintah Allah untuk para nabi aku ikuti. Selanjutnya cara bersedekap yang sesuai sunnah. Ada dua. Pertama, telapak tangan kanan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri. Begini ya. Nah, begini, diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri. Nih. Mau lihat? Atau di atas pergelangan, atau di atas hasta. Jadi ada 3 tempat. Begini boleh, maju lagi boleh. Tapi tidak melebihi siku. Cuman diletakkan saja. Dalilnya adalah kisah yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu ketika melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya meletakkan telapak tangan beliau di telapak tangan, di punggung telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau di hasta. Ini namanya hasta ya, bukan lengan. Kalau lengan itu di atas siku. Baik.
Yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i. Begini. Nah, telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Begini. Sambun? Baik. Ibu-ibu bisa melihat ke arah video? Gak kelihatan. Nah, gini ya. Sehingga boleh dengan cara cukup diletakkan, boleh juga digenggam. Dalam hal ini ada kelonggaran. Mau milih begini boleh, cukup diletakkan saja. Mau menggenggam juga boleh. Anda bisa memilih posisi ketika bersedekap secara bergantian. Kadang begini, kadang digenggam. Agar tidak hanya satu posisi saja. Yang itu bisa membuat sholat kita cenderung bergerak otomatis. Karena hanya satu gerakan. Orang kalau terlalu hafal dengan gerakan tertentu, nanti lama-lama gimana? Otomatis. Biasanya wes kaya ngono. Tanpa dipikirkan sebelumnya. Berbeda ketika Anda telah mengetahui ada beberapa sunnah dalam masalah ini. Anda akan berpikir untuk memilih terlebih dahulu. Dan ini akan menambah porsi khusyuk ketika sholat. Karena Anda memikirkan konten sholat, isi dari sholat. Sehingga pada waktu kita bersedekap, ada beberapa pilihan tadi, mau begini, begini atau begini. Dan misalnya begini juga boleh. Seperti ini bisa juga dilakukan menyesuaikan kondisi sholat. Ini jamaahnya lagi rapat, kanan kiri penuh orang. Sehingga kita bersedekapnya agak masuk. Ini sholat sendiri longgar, kita sedekapnya agak keluar, tidak nyikut siapa-siapa. Atau kedinginan, sehingga begini. AC ini gedenan nih. Nah, menyesuaikan seperti ini kita punya dasar, kita punya landasan. Kadang Nabi SAW seperti ini, kadang maju, kadang lebih ke dalam lagi, sehingga beliau meletakkan telapak tangan di hasta tapi mendekati siku. Bersedekap termasuk di antara bentuk khudu, ketundukan ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika sholat? Jawaban beliau rahimahullah, huwa dhullun baina yaday azizin. Itu adalah bentuk kehinaan, bentuk ketundukan di hadapan Zat yang maha perkasa. Agar orang itu ketika sholat tidak main-main, maka dia bersedekap. Baik. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau misalnya Anda ketemu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, tapi saya lihat ada orang yang sholatnya tangannya dilepaskan, lurus ke bawah, tidak disedekapkan, ya jangan ditiru. Karena dia melakukan amalan yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Padahal para Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bersedekap. Walhamdulillah. Baik. Dan yang model seperti itu adalah pendapat sebagian Malikiyah. Ada yang mengatakan, tapi wallahu alam, mengenai kebenaran ini masih diragukan, bahwa Imam Malik rahimahullah itu sholatnya bersedekap. Sampai kemudian beliau diminta untuk ngajar di istana, tapi beliau tidak bersedia. Akhirnya dihukum dengan cara dipukuli. Lengan beliau dipukul sampai membuat beliau tidak bisa mengangkat tangannya. Sehingga dari peristiwa itu akhirnya beliau ketika sholat tidak bersedekap karena nggak kuat. Disebabkan apa?
lengannya sakit. Ini cerita yang masyhur, namun wallahu alam mengenai keabsahannya masih dipertanyakan. Tapi yang benar Imam Malik rahimahullah sendiri beliau bersedekap. Nah, yang berpendapat Malikiyah itu rata-rata adalah kaum muslimin yang berada di benua Afrika bagian utara. Seperti Libya, kemudian Maroko, Aljazair, Mauritania, itu deretan yang bermadzhab Maliki. Dan pada waktu di perpustakaan Masjidil Haram, saya sempat ketemu dengan orang Libya. Kemudian beliau membuka-buka referensi yang ada di situ. Saya tanya, nyari apa? Saya sedang mencari keterangan Imam Malik atau pendapat ulama Malikiyah berkaitan dengan masalah bersedekap ketika sholat. Dan waktu itu yang dicari adalah keterangan Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ini salah satu di antara ulama masa silam yang bermadzhab Maliki. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya menghayati makna ruku' ketika sholat. Menghayati makna ruku' ketika sholat. Ruku' termasuk unsur penting dalam sholat. Karena itu di beberapa ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut sholat dengan ruku'. Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Lakukanlah ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Ini ada orang yang membuat terjemah plesetan ya. Warka'u ma'ar raki'in. Merokoklah kamu bersama orang-orang yang ngerokok. Astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Ini nerjemah Quran tapi diplesetkan. Dan itu di pengajian, Pak. Rukuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah melaksanakan salat. Warka'u ma'ar raki'in, kerjakanlah salat bersama orang-orang yang salat. Baik, bahkan satuan salat itu rukuk. Subuh itu berapa rukuk? Subuh itu berapa? 2 rakaat. Kita tidak menyebutkan salat subuh berapa? 4 sajadat. Salat subuh ada berapa sujud? Salat subuh ada berapa sujud? 4 sujud. Apakah sebutannya salat subuh 4 sajadat? Atau 2 rakaat? 2 rakaat. Sehingga rukuk itu jadi satuan untuk menyebut jumlah bilangan salat. Ya. Baik. Makanya kalau Bapak Ibu ditanya, coba Ibu-ibu ngasih jawabannya. Salat jenazah itu berapa rakaat? Salat jenazah berapa rakaat? 4 rakaat. Salat jenazah berapa rakaat? 4. Kenapa kita tidak sebut sekian rakaat? Tidak ada rukuknya. Ya, walaupun ada orang yang ketika salat jenazah salah, rukuk dia, Masya Allah. Karena tidak pernah salat jenazah. Sempat viral dulu ya. Ada pas masa Covid, orang salat jenazah di kuburan, yang petugas itu yang pakai APD, dia rukuk. Baik. Bahkan kata rukuk dijadikan sebagai standar untuk menyebut satuan kuantitas salat. Kita mengenal istilah rakaat, diambil dari kata rukuk. Padahal gerakan salat ada banyak sekali, ada sujud, ada duduk, dan seterusnya. Namun syariat tidak menyebut salat 2 sajadat atau 4 jalasat atau sekian dan seterusnya. Namun salat yang disebut di situ adalah 2 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Al-Asfahani mendefinisikan ruku' dengan al-inhina, menunduk. Makanya orang Jepang itu ruku' di depan sesama manusia. Fataratan yasta'milu fil hay'atil makhsusati fis shalah. Terkadang digunakan untuk menyebut gerakan ruku' dalam salat.
wa taratan fit tawadhu' wat tadallul. Dan terkadang juga disebut untuk menyebut kata tawadhu' dan ketundukan. Allah perintahkan orang kafir untuk ruku', tapi mereka enggak mau ruku'. Allah berfirman di surat Al-Mursalat, wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Ketika orang kafir itu diperintahkan, irka'u, lakukanlah ruku', la yarka'un, mereka tidak mau ruku'. Ini kalau diterjemahkan ngerokok malah bahaya. Saat orang kafir disuruh ngerokok, mereka enggak mau ngerokok. Makanya masuk neraka. Masya Allah. Karena pembelaan dia terhadap hudud, ya. Sehingga sampai ayat-ayat Al-Quran dipaksakan untuk membela itu. Kemarin kan sempat viral, ya. 1 sedotan dapat pahala. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Orang kafir ketika diperintahkan untuk rukuk, mereka enggak mau rukuk. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan. Mereka tidak mau rukuk, diancam oleh Allah akan celaka kelak di yaumil qiyamah. Maka saat kita melakukan rukuk, sadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah yang orang kafir enggak mau melakukannya. Jadi ibaratnya gini, ya. Ya terserah kalian enggak mau melakukan, aku akan melakukannya. Kalau kalian enggak mau, aku yang akan melaksanakan. Maka tinggal nanti lihat dampaknya. Wahai orang kafir yang kalian enggak mau rukuk, kalian akan diancam kecelakaan oleh Allah di yaumil qiyamah. Sehingga kita berharap bisa selamat dari azab Allah, tidak sebagaimana orang kafir yang diancam dengan azab karena tidak mau rukuk. Jadi saat rukuk kita menghadirkan perasaan ini adalah Allah yang orang kafir tidak mau melaksanakannya. Baik. Berikutnya kita akan melihat tentang menghayati makna sujud dalam salat. Sujud merupakan posisi gerakan dalam salat yang paling menunjukkan ketundukan hamba kepada Sang Pencipta. Ketika sujud, seorang hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajah, sejajar dengan kakinya. Satu gerakan di mana muka kita ditaruh sejajar dengan kaki adalah pada waktu apa? Sujud. Menghinakan diri sendiri di hadapan Rabbul Izzah. Baik. Pak, berarti kita ini sujud kepada Ka'bah, Pak. Sujud ke mana ini? Kan kita sujudnya semuanya ke arah mengarah kepada Ka'bah. Apakah itu berarti kita menyembah Ka'bah? Sujud ke arah Ka'bah itu hanya masalah arah. Kaum muslimin ibadahnya disatukan arahnya. Bukan menyembah Ka'bah. Ya enggak jauh-jauh. Kita sholat di Masjid Marhamah, saat sujud di depan kita apa? Di depan kita tembok, atau di depan kita orang lain yang sedang sujud. Apakah itu sama dengan kita sujud kepada manusia? Tidak. Terus Nabiullah Adam alaihissalam disujudi oleh para malaikat. Para malaikat sujud kepada Adam. Apakah itu berarti ibadah kepada Adam? Tidak. Tapi mereka beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam adalah Allah. Sehingga hakikat dari ibadah itu taat kepada perintah dan larangan yang maha kuasa. Sehingga saat Anda sujud ke arah Ka'bah, sholat ke arah Ka'bah, itu hanya masalah arah. Karena mau sujud kemanapun pasti ada arahnya. Sehingga keberadaan arah di sini bukan berarti kita menyembah yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah akan kita bahas di lanjutan pertemuan berikutnya berkaitan dengan hikmah kenapa kita bersujud saat sholat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakah boleh menunda sholat isya dengan tujuan bisa sholat tahajud dan witir sekalian? Sholat isya namun dikerjakan di akhir waktu atau sepertiga malam akhir sebelum azan subuh. Berarti yang bersangkutan tidur sebelum sholat isya. Ini melanggar larangan Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi qabla al-isya wal hadithi ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah isya. Kenapa enggak boleh tidur sebelum isya? Resiko kebablasan. Sehingga dia dalam bahaya ini. Belum mengerjakan amal wajib, sudah masuk waktu, ya. Saya yakin yang bersangkutan kan tidak tidur jam 7. Kita misalnya habis maghrib ya, dalam kondisi normal, tidak sedang capek atau sakit. Silakan Bapak tidur, sekarang maghrib jam berapa? Setengah 6. Jam 6 sudah selesai ya? Baik, jam 6 selesai, makan malam, silakan tidur. Bisa tidur Pak? Gak bisa. Belum datang jam tidur, mau gelimbang, reso turu, nyekel HP, scroll, nggak bisa tidur. Nah, kalau misalnya isya jam 7 masuk ya, yang bersangkutan sengaja menunda, belum bisa tidur jam 7 itu, jam 9 baru tidur. Berarti sudah masuk waktu isya 2 jam, baru yang bersangkutan tidur. Nanti direncanakan akan bangun jam 2 atau jam setengah 3. Bablas sampai subuh. Maka yang bersangkutan dianggap meninggalkan salat dengan sengaja. Makanya Rasulullah SAW melarang jangan tidur sebelum isya. Kecuali kalau Anda terpaksa. Aku ngantuk banget ya Mas. Baru datang safar dan gak kuat, habis maghrib pengen segera tidur, ngantuk sekali. Nah kalau ngantuk sekali berarti silakan Bapak tidur, tapi pasang pengaman, alarm atau pesan ke istrinya, tolong ya nanti aku ditangani, tolong nanti saya dibangunkan. Kalau nggak bangun-bangun ya dimandikan, dikafani misalnya. Baik. Jadi dalam masalah ini tidak boleh secara sengaja menunda atau sholat isya dengan cara tidur dulu. Kalau nggak tidur ditunda nggak apa-apa. Nah sekarang yang kedua, bolehkah sholat isya di sepertiga malam terakhir? Coba Bapak Ibu lihat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan? Duhur, yang disebut dengan waktu zawal. Ila ghasakil lail, sampai tengah malam. Ghasakil lail artinya tengah malam. Wa Qur'an al-fajr, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar. Maksudnya sholat subuh. Baik. Coba kita lihat di sini. Ghasakil lail, yang dimaksud dengan makna ghasakil lail adalah tengah malam. Wa huwa zulamuhu. Wa qila ghurubus syamsi. Ukhidha minhu dhuhur wal asr wal maghrib wal isya. Dalam keterangan Ibnu Katsir, ghasaqil lail adalah ketika malam sudah gelap. Sehingga di sini ada penjelasan tentang rentang waktu sholat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Sementara subuh terpisah. Ya, maka kalau kita lihat di sini ya,
bagaimana Allah menjelaskan waktu sholat. Tegakkanlah sholat, tegakkan sholat. Apa dari mana tadi? Matahari tergelincir, matahari tergelincir sampai ghasaqil lail, malam di waktu ghasak. Nah, saya tulis saja ghasak ini ya. Sudah? Dan kerjakanlah subuh. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita perhatikan ya, sholat subuh itu terpisah dalam satu lingkaran waktu sholat. Ya. Sehingga ini lingkaran waktu sholat, begini, zuhur, terus sekian jam berikutnya, asar, sekian jam berikutnya, maghrib, lalu isya, yang paling pendek dari maghrib. Udah? Subuh itu ada di mana? Di sini. Subuh. Maka subuh itu berjarak. Subuh itu berjarak. Sehingga subuh ke zuhur berjarak. Maka isya ke subuh berjarak. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa waktu isya itu tidak sampai subuh. Karena kalau waktu isya sampai subuh jadinya tidak berjarak. Kalau rentang waktu isya itu tidak sampai subuh, jadi isyanya ada di sini. Isya. Kalau tidak berjarak, nanti jadinya apa? Mepet dengan subuh. Makanya isya dan subuh itu berjarak. Sebagaimana subuh dengan zuhur berjarak. Karena itu yang lebih tepat batas waktu isya tengah malam. Sehingga kalau melebihi tengah malam, ya dia sama dengan menunda waktu. Dan itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Merapatkan shaf untuk kesempurnaan sholat, apakah diutamakan merapatkan kaki atau merapatkan bahu kita dengan bahu sebelah? Baik. Awalnya bahu. Setelah itu kaki menyesuaikan. Maka posisi kaki tidak melebihi bahu. Dan dulu para sahabat seperti itu. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mereka diperintahkan Nabi SAW untuk merapikan shaf, kata Anas, kami pun merapikan bahu-bahu kami dengan sebelah kami, kaki kami dengan kaki sebelah kami. Maka bahu dulu, setelah itu kaki menyesuaikan. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau disampaikan Bapak? Yang kemarin kayaknya belum ya, atau sudah? Belum. Yang kemarin gimana? Boleh diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai tadi sedekap tadi. Kalau dalam yang saya lihat tadi dalam sedekap itu hanya istilahnya caranya, jadi tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian geser kiri kanan. Yang sering kita lihat itu banyak yang sedekap tuh ada yang di bawah pusar, ada yang di kanan pusar, ada yang kiri pusar, ada lagi yang dada sebelah kiri atau kanan. Mohon penjelasannya, apakah ini memang ada dasarnya? Karena membuat kita kadang tidak khusyuk melihat iki aturan opo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis berikut ini ya. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai dalil. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalli ar-rajulu muhtasiran, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang salat itu muhtasiran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud dengan muhtasiran adalah malang kerik ketika salat. Malang kerik, paham ya? Mengkerik. Ya. Nek Jawa Timur nyebutnya mengkerik. Kalau Jogja dan sekitarnya malang kerik. Nah, malang kerik itu ketika posisi tangan tidak simetris, dia berada di samping. Maka kira-kira wujud pelanggaran ini yang bisa kita jumpai adalah orang sholat ada yang seperti ini. Jadi telapak tangannya ditaruh lurus dengan dada kiri. Ini tepat di jantung. Lalu ada juga yang telapak tangannya ditaruh di sebelah kanan perut. Ini tepat di hati. Lah iki nek sing siji ning jejer sikut-sikutan. Yang benar yang mana? Karena di situ ada dua versi pemahamannya. Saya mendapatkan pemahaman ada sebagian yang mengatakan lurus dengan jantung. Ada yang mengatakan lurus dengan hati. Ki sing bener sing di jantung atau hati? Liver ataukah jantung? Oh, liver. Oh enggak, jantung. Nah, sing bener sing di gini. Sehingga yang satu di jantung, yang satu di liver misalnya. Wah, ini malah ra cetha nih kayak gini. Tapi intinya seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kategori takhassur. Takhassur adalah seseorang melaksanakan sholat sambil malang kerik. Bisa dua tangan begini, bisa begini, bisa begini. Sehingga ini terlarang. Terus yang benar gimana? Ya simetris di tengah. Nah, simetris di tengah ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sedekap itu di nahar. Nahar itu area ini, Pak. Area kalung, itu namanya nahar. Dekat dengan leher ya. Area kalung namanya nahar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat dan lakukanlah nahar. Nah, terus sedekapnya begini. Maka kalau Bapak Ibu lihat ada orang sedekap begini, ini karena dia meletakkan tangannya di area nahar. Tapi tafsir ini lemah. Karena wanhar di situ artinya kurban. Yang kedua di dada. Dan ini riwayat yang masyhur bahwa Nabi SAW bersedekap di dada. Namun ada yang menilai riwayat ini dhaif, tambahan di dada ini dhaif. Dan riwayat yang ketiga, Nabi SAW bersedekap tapi tidak menyebutkan apakah di dada ataukah di tempat yang lain. Karena itu ada yang bersedekap di perut, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Intinya dia di tengah, dada ke bawah. Itu yang paling masyhur di kalangan para ulama Ahlussunnah. Baik dalam mazhab Syafi'iyah, Hambali maupun yang lain, itu antara dada, kemudian perut, di bawah pusar atau di atas pusar. Sehingga kalau ada orang yang sedekap agak di bawah gini, boleh nggak Pak? Ya boleh saja. Karena banyak ulama yang berpendapat boleh bersedekap di bawah pusar. Wallahu a'lam.